Cina dan AUKUS dijamin diam. Raja Salman dan 3 negara besar ini maju paling depan jika Indonesia diserang. Indonesia saat ini berada di tengah-tengah 2 kekuatan besar, yakni Cina dan AUKUS, koalisi antara Australia, Inggris Raya, UK, dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri sempat menyuarakan ketidaknyamanannya dengan rencana AUKUS yang mendukung Australia membangun kapal selam nuklir yang juga ditentang oleh negara Cina. Tapi di sisi lain, Indonesia terus diprovokasi Cina di Laut Natuna Utara yang juga menjadi salah satu pertimbangan AUKUS untuk menggabungkan kekuatan menentang negara Tiongkok. Kekuatan Indonesia pun belum bisa membendung Cina saat ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Penelitian Lowy Institute Australia, Herve Lemahio. Herve melihat AUKUS sebenarnya dibentuk untuk menyeimbangkan kekuatan militer di Asia Pasifik agar tak jomblang ke negara Cina, lebih terbergantung pada kapasitas dan kemauan Amerika untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan militer di Asia dibandingkan membentuk kebangkitan negara Cina. Herve melihat kembali kapasitas Australia mempertahankan pengaruhnya di Papua Nugini juga tergerus Cina, tapi investasi di Indonesia saat ini lebih diprioritaskan ketimbang ke Papua Nugini. Kami berinvestasi lebih banyak di Selandia Baru daripada banyak negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia, ujarnya. Tujuan investasi ini jelas agar Indonesia setidaknya netral saja dalam urusan AUKUS vs negara Cina. Karena sekali lagi Indonesia belum mempunyai kemampuan militer menyaingi Cina. Namun demikian, dicatat Indonesia seperti semua tetangganya di Asia Tenggara tidak memiliki kekuatan militer yang diperlukan untuk menghadapi negara Cina, kata Herve. Herve menyarankan Indonesia dan Australia meminta bantuan saudara tuanya, yakni negara Jepang, untuk menekan Cina di sisi Asia Timur. Jepang sendiri sedang menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Demikian AUKUS makin pede menghadapi Cina di Asia Tenggara. Kekhawatiran jika Indonesia menjadi sasaran penyerangan koalisi Amerika, AUKUS atau Cina jika perang kedua negara meletus menjadi fokus utama. Namun rupanya Indonesia tak sendirian. Dikutip dari zonajakarta.com dari Tipping Steps Bali, jika Indonesia diserang Cina atau Amerika saat perang, 4 negara berikut disebut-sebut tak akan tinggal diam. Berikut 4 negara yang akan membela Indonesia seandainya negeri ini diserang oleh 2 negara raksasa yang disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih dan kuat. Simak ulasannya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Prajurit Tangguh. Pertama, negara Rusia. Sejak era Bung Karno, hubungan baik Rusia dengan Indonesia sudah terjalin dengan baik. Indonesia tidak hanya sekali mendapatkan bantuan senjata dari negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini. Bahkan saat Bung Karno memimpin negeri ini, Bung Karno disambut hangat oleh warga Rusia yang mengenalnya. Saat Kisru Irian Barat, Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari Rusia hingga Belanda menyerah dan akhirnya Irian Barat tetap berada di NKRI. Di masa kini, Indonesia banyak membeli senjata dan pesawat tempur dari Rusia. Kerjasama dalam hal keamanan dan latihan bersama masih terus dilakukan. Jepang merupakan negara yang paling mungkin menjadi negara sekutu negara Indonesia. Ia pasti akan membantu Indonesia andai Indonesia diserang oleh Cina atau Amerika. Jepang akan mengirimkan banyak pasukannya meski masa lalu negeri ini pernah dijajah Jepang, namun kini Indonesia dan Jepang sangat erat hubungannya. Dalam hal ekonomi, banyak produk Jepang masuk ke negeri ini, apalagi produk otomotif yang didominasi oleh negeri Sakura ini. Beberapa bulan kemarin, Jepang juga sudah memberikan hibah sebuah kapal patroli untuk menjaga Natuna. Di tengah pemberitaan hebohnya kapal Cina yang masuk ke Natuna, pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan sentra kelautan dan pengembangan sentra perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia termasuk Natuna. Ketiga, ada Arab Saudi. Tentu saja tidak akan membiarkan jika Indonesia diserang di masa depan. Alasannya karena negeri ini jumlah umat muslim yang terbanyak di dunia. Otomatis jika itu terjadi, pemasukan dalam hal ibadah haji dan umroh akan menurun drastis. Selain ibadah haji, negeri Raja Salman ini cukup banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke negeri Arab itu. Dalam bidang pertahanan, Indonesia sudah menandatangani kerjasama di bidang pertahanan.
Keempat ada Singapura. Jika Indonesia diserang bangsa lain di masa depan, ada dua alasan mengapa negeri Singapura akan membela mati-matian. Pertama, alasan regional. Indonesia adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Asia Tenggara. Apalagi negeri ini tumbang, maka bisa jadi di Asia Tenggara akan mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor wisata di Singapura, di mana Indonesia adalah penyumbang terbanyak. Setiap tahun ada jutaan orang WNI yang berlibur ke negeri Singa untuk berkunjung dan berlibur. Jika Indonesia hancur, maka Singapura akan kehilangan banyak pemasukan.